Pujangga Kisah Nur Kiai. Tidak semua cahaya terlihat oleh mata. Ada cahaya yang lahir dari hati yang ikhlas. Inilah kisah tentang Nur Kiai, tentang sosok sederhana yang diamnya mengajarkan hikmah dan senyumnya menghadirkan ketenangan. Di sebuah pesantren tua di pinggir desa, tinggallah seorang kiai bernama Kiai Hashim. Pesantrennya tidak besar, bangunannya sederhana, temboknya mulai kusam, dan lantainya tak selalu mengilap. Namun setiap hari, santri datang dari berbagai daerah. Bukan karena fasilitas mewah, tetapi karena mereka ingin belajar dari sosok yang dikenal penuh keberkahan itu. Kiai Hashim hidup sangat sederhana. Sarungnya biasa, sandalnya sederhana, bahkan rumahnya tak jauh berbeda dari rumah warga sekitar. Namun ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang-orang hormat tanpa diminta. Tatapannya teduh, bicaranya lembut, dan setiap nasihatnya selalu terasa sampai ke hati. Di antara para santri itu, ada seorang pemuda bernama Yusuf. Ia datang ke pondok bukan hanya untuk belajar kitab, tetapi karena hatinya sedang gelisah. Ayahnya baru wafat setahun lalu, dan sejak itu hidupnya terasa kosong. Ia rajin belajar, tetapi jiwanya tetap resah. Suatu sore, setelah pengajian Asyar selesai, Yusuf memberanikan diri mendekati Kiai Hashim. "Kiai, mengapa hati saya sering terasa berat, padahal saya sudah berusaha mendekat kepada Allah?" Kiai Hashim tersenyum lembut, karena mendekat kepada Allah bukan hanya dengan kaki yang melangkah ke masjid, tetapi juga dengan hati yang ikhlas menerima takdir. Yusuf terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi seperti mengetuk pintu hatinya yang lama tertutup. Hari-hari berlalu, Yusuf mulai memperhatikan kehidupan sang kiai. Setiap malam sebelum tidur, Kiai Hashim selalu berkeliling pondok, memastikan para santri sudah makan, mengecek kamar-kamar, bahkan terkadang diam-diam meletakkan uang untuk santri yang kesulitan biaya. Tak pernah diumumkan, tak pernah diceritakan. Semua dilakukan diam-diam, seolah beliau takut amalnya diketahui manusia. Suatu malam, Yusuf melihat Kiai Hashim duduk sendirian di masjid setelah semua orang tertidur. Beliau menangis dalam tahajudnya, tangis yang sunyi, namun terasa sangat dalam. Saat itu Yusuf sadar, orang yang paling kuat adalah mereka yang paling sering menangis di hadapan Allah. Esok harinya, Yusuf bertanya, "Kiai, mengapa orang seperti panjenengan masih menangis dalam doa?" Kiai Hashim tersenyum, karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa banyak kekurangannya. Yusuf menunduk, ia mulai mengerti bahwa kemuliaan bukan terletak pada pujian manusia, tetapi pada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di pondok itu, semua orang menyebut Kiai Hashim sebagai cahaya, bukan karena wajahnya bersinar, tetapi karena kehadirannya membuat hati orang lain tenang. Ketika ada santri yang bertengkar, beliau menenangkan. Ketika ada yang putus asa, beliau menguatkan. Ketika ada yang sombong, beliau menasihati tanpa merendahkan. Dan ketika ada yang menangis karena rindu rumah, beliau menjadi seperti ayah sendiri. Suatu hari, pesantren mengalami kesulitan besar. Atap masjid bocor, biaya makan santri menipis, dan banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Para pengurus panik, namun Kiai Hashim tetap tenang. Beliau hanya berkata, "Jika pondok ini dibangun karena Allah, maka Allah pula yang akan menjaganya." Benar saja, beberapa hari kemudian, datang seseorang dari kota yang ingin membantu renovasi masjid. Semua santri takjub, namun Kiai Hashim hanya tersenyum kecil, seolah itu hal biasa. Beliau mengajarkan bahwa tawakal bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi yakin setelah berikhtiar. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi gelisah seperti dulu. Ia belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban, tetapi dari keyakinan kepada Allah. Suatu hari, ia berpamitan kepada Kiai Hashim karena harus pulang ke kampung untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kiai,
Apa bekal terbesar yang harus saya bawa? Kiai Hashim meletakkan tangan di pundaknya. Jangan bawa nama besarku, bawalah akhlak yang baik. Karena orang tidak akan lama mengingat ucapanmu, tetapi mereka akan lama mengingat sikapmu. Air mata Yusuf jatuh. Ia mencium tangan gurunya erat-erat. Saat melangkah meninggalkan pondok, ia menoleh sekali lagi. Ia melihat sosok kiai tua itu berdiri sederhana di depan masjid, namun terasa seperti cahaya besar yang menerangi banyak jiwa. Saat itu Yusuf benar-benar paham. Nur Kiai bukan tentang karomah yang terlihat, tetapi tentang hati yang selalu hidup bersama Allah. Tentang kesederhanaan yang penuh makna, tentang doa yang diam-diam menguatkan banyak orang, dan tentang keikhlasan yang tak pernah meminta balasan. Karena sesungguhnya, orang yang paling bercahaya bukan yang paling dikenal manusia, tetapi yang paling dekat dengan Tuhannya. Itulah Nur Kiai, sunyi, sederhana, namun cahayanya mampu menerangi bahkan hati yang paling gelap sekalipun.